Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang terakhir kok memang ada dua keuntungan dan dua kerugian. Keuntungannya bisa menyimpulkan semua pembicaraan yang lalu-lalu. Yang kedua, penghormatannya bisa dipangkas, diwakilkan kepada yang lalu-lalu, tetapi kerugiannya ada dua. Pertama, bahanlah diborong dari kawan-kawan sebelumnya. Yang kedua, pesertanya biasanya makin berkurang. Tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pak Wabub, Ketua DPRD, yang kita muliakan Gubernur Sumatera Barat, yang hari ini diwakili oleh Kepala Biro Kesra, Dazul Niema Jo Uda, Pak Dokter Tarmizi, dan para senior, ada Dokter Parrozi. Tadi lah di belakang Pak tadi. Ketua Umum dan para pengurus, para senior, Budo Kandung, ada undangan tadi dari IKM. Salam Jo Datua. Hadirin yang berbahagia, saya minta izin ini, minta waktu sekitar 10 atau 15 menit lah, paling lama. Ada dua yang mungkin Bapak Ibu minta izin ya. Pertama, sebagai sebuah halal bihalal, saya ingin menyampaikan takwa dalam sisi lain yang saya menyebut dengan takwa ijtimaiyah atau takwa sosial sebagai inti dari halal bihalal. Lalu yang kedua, kita ingin Sumatera Barat menjadi provinsi yang bahagia, Pasaman Barat menjadi Pasaman yang bahagia gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mencoba melihat, kita puasa sudah sebulan yang lalu ya, dan segala ikhtiar yang kita lakukan dalam rangkaian ibadah puasa itu dimaksudkan untuk meraih apa yang disebut dengan takwa. Meskipun misalnya dalam Al-Quran itu takwa itu takwa itu menggunakan fi'il mudhari' kalau dalam bahasa Arab. La'allakum tattaqun. Fi'il mudhari' itu artinya akan, belum pasti. Akan. Karena itu perlu upaya. Idul Fitri yang lalu saya oleh kawan-kawan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat diminta khutbah Idul Fitri di Masjid Taqwa. Saya kemudian menyampaikan setidaknya ada 6 etos Ramadan yang harus kita lanjutkan, dan saya tidak akan mengulang itu. Mungkin Bapak Ibu bisa ketik sekarang, misalnya melanjutkan etos Ramadan, Mandekar Nasional, bisa mungkin masih ada jejak digital. Tapi saya ingin melihat sisi lain dari apa yang kemudian menjadi tujuan dari puasa itu. La'allakum tattaqun. Takwa
itu kalau mungkin ya kalau kita tanya apa sih yang dimaksud dengan takwa itu kan selalu takwa itu didefinisikan secara umum dan sulit diukur. Misalnya ya, takwa itu orang yang ngerjain semua perintah Allah lalu kemudian meninggalkan semua larangan Allah. Itulah takwa. Betul, tapi terlalu umum dan sulit diukur. Nah, karena itu misalnya Imam Qusairi itu menjelaskan takwa itu sebetulnya sisi lainnya. Itu bisa diukur dengan melihat akar kata yang membentuk kalimat takwa itu. Ta, qaf, waw, ya. Yang ta itu oleh Imam Qusairi kan diterjemahkan sebagai tawadhu. Yang kemudian di akhir nanti kita menyebut kalau 4 huruf ini kemudian menjadi ciri orang-orang bertakwa, maka ia bisa disebut sebagai orang yang bertakwa secara sosial atau at-taqwa ijtimaiyah itu. Next, untuk memudahkan supaya jangan ngantuk ini, kembali ke yang tadi sebelum ini. Kembali ke yang tadi. Oke. Bapak Ibu, tawadhu itu kalau dalam bahasa kita artinya orang yang rendah hati, tapi bukan rendah diri. Kalau orang yang rendah hati itu punya kehormatan, tapi kalau orang yang rendah diri kehilangan kehormatan. Tawadhu itu dia rendah hati, jauh dari kesombongan. Kesombongan itu membuat orang tidak mau menerima kebenaran. Kesombongan kata Rasulullah di samping batlul haq, itu menolak kebenaran. Jadi kalau dikasih kebenaran itu tolak sementara. Tetapi yang kedua, dia menghinakan, menistakan orang lain. Itu orang yang sering, kalau bahasa awak di Sumatera Barat atau di Pasaman itu, cemeh senima. Nema ya, aduh sih orang cemeh saja. Orang cemeh. Tuh. Tawadhu. Yang kedua, tawadhu itu artinya lawannya sombong, enggak sombong. Yang kedua itu orang yang takwa oleh Imam Qusairi disebut sebagai takwa ijtimaiyah, itu orang yang qanaah. Qanaah itu bukan orang yang fatalistik, tapi mereka yang tetap optimis, bukan pesimis gitu. Menerima apa yang setelah dia bekerja maksimal apapun hasilnya diterima. Itu namanya qanaah. Sifat ini kata Imam Qusairi kemudian bisa mengikis sifat ketamakan. Jadi orang yang tamak itu sebenarnya karena dia tidak qanaah. Ambo kebetulan menulis justice kolaborator dalam tindak pidana korupsi. Dalam saya menyelesaikan S2 hukum itu nulis itu. Saya menemukan data orang yang selama ini tercatat sebagai apa yang oleh KPK disebut sebagai pelaku korupsi. Itu dilakukan oleh mereka bukan yang lapar. Kejahatan korupsi itu kejahatan kerah putih. Nah, pertanyaannya, kalau nyo ndak lapar, ndak miskin, bakonya korupsi. Jawabannya soal qanaah. Jadi Amba termasuk tim penulis fikih anti korupsi ya. Jadi dulu PBNU dengan PP Muhammadiyah diminta untuk menulis fikih anti korupsi, ikut di tim itu.
Eh, ada hadis yang terkenal di kalangan para sahabat tentang keserakahan itu. Jadi kata Rasulullah, kalau kita yang pernah haji atau umroh itu ada Bukit Uhud. Bukit Uhud itu bebatuan. Itu kalaupun dijadikan emas, lalu dimasukkan ke perut keserakahan kita, itu awak akan berdoa lagi kepada Allah, ya Allah jadikan Bukit Uhud yang lain, emas, masukkan ke dalam paru ya. Kita minta lagi. Jadi memang walaupun misalnya kita menawarkan salah satu untuk mencegah korupsi itu mesti ada perbaikan upah. Itu salah satu, tetapi kalau cuma berhenti di situ, penyakit hatinya tadi itu, qanaahnya itu nggak ditanamkan, dia akan tetap serakah. Mungkin perut kita ini bisa kenyang dengan 1, 2, 3 piring sehari, tapi nafsu keserakahan memang nggak ada batasnya. Nah, karena itu orang yang bertakwa itu mesti dididik sikap qanaah itu. Yang kedua. Yang ketiga, waro'. Waro' itu dalam bahasa akhlak sering diterjemahkan sebagai ihsan. Bukan hanya orang yang waro' dalam nomenklatur yang dikenal di sufi misalnya atau di tasawuf itu, tapi lebih ke ihsan. Ihsan itu kan ada hadis yang terkenal yang sering kita dengar ya. Ada seorang anak muda datang ke hadapan Rasul dengan pakaian lusuh, artinya dia berjalan jauh. Dia bertanya 3 hal kan. Pertama, mahwal Islam. Dijawab oleh Rasulullah, antashhada an la ilaha illallah, dan seterusnya. Kemudian kita kenal dengan rukun Islam. Sodaqta ya Muhammad, tahu benar. Jadi orang pertama tapi membenarkan. Yang kedua dia bertanya tentang iman, dijawab dengan rukun iman yang kemudian. Yang terakhir itu dia bertanya, ma huwal ihsan. Kata Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarah. Orang yang ihsan itu, yang waro' itu yang mampu melihat Allah ketika dia melakukan ibadah kepada Allah. Kesehariannya dia bisa melihat Allah. Fa'ilam takun tarah, kalaupun dia gak mampu melihat Allah, karena memang Allah gak bisa dilihat, fa'innahu yaraka. Jadi dia mampu menghadirkan keyakinan bahwa Allah itu selalu melihat dia. Dan ini pengawasan paling tinggi itu. Dalam penelitian Nambo itu ya, itu ada pelaku korupsi yang kemudian mengakal-akali CCTV. Ada tuh. Jadinya datang ini calik lo tuh CCTV, ya kan? Kemudian nyetutik di CCTV. Nah, 2 hari kemudiannya baru transaksi. Aduh, ternyata pengawasan eksternal seperti itu tanpa dibarengi dengan pengawasan internal yang disebut dengan waro atau ihsan itu lemah. Bisa buat pagar tinggi-tinggi tapi teknologi kejahatan itu selalu lebih maju selangkah ketimbang teknologi kebaikan yang jadi awak kok. Misalnya di dunia hukum ya, awakku kan harus karaju sesuai dengan hukum. Kejahatan itu bekerja di luar hukum. Coba, awak awak harus taat hukum. Ini ndak taat hukum loh. Coba, pastinya lebih canggih selangkah itu. Nah, karena itu memang sikap internal menjadi sangat penting. Tuwarok. Nah, yang keempat kata Imam Qusairi itu ya yakin. Yakin itu kalau dalam bahasa kita tauhid. Nah, tauhid itu kalau dalam kajian kalam itu ada 3 standar utama. Nah, itu biasanya Ustadz Ridho biasanya pengajar di Usuluddin ini. Pertama apa disebut dengan pengukuhan tauhid secara rububiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rububiyah, keyakinan bahwa tidak ada yang mencipta alam ini, mengatur, mendidik alam ini kecuali Allah. Maka orang yang ciri-ciri tauhidnya secara rububiyah bagus, itu adalah mereka yang mampu mengelola alam ini untuk kemakmuran orang banyak. Jadi tadi kita diskusi,
FGD soal pemuliaan alam, lingkungan dan sumber daya alam. Sebenarnya itu panggilan iman. Muhammad Abduh itu, Ustadz Ridho ya, itu salah satu ulama yang berani mengatakan bahwa pemuliaan alam itu bagian dari rukun iman. Al-bi'ah minal iman, itu bagian dari keimanan. Cuma di awak dia ndak di alam awak aku kayo ya. Pasaman Barat itu tadi digambarkan sebagai negeri yang paling kaya, apa saja ada. Gali tanah, di bawah tanah ada. Tanah ditanam apa saja tumbuh. Kalawi ada, sungai ada, semua ada. Cuma pertanyaannya, tadi diskusi kita dari pagi itu, bako ayam mati di lumbung padi. Nah, tuh. Jadi kalau kita bicara Pak Wabub, soal tadi bagaimana pemulihan alam, itu sebetulnya panggilan keimanan kita bersama. Bahkan sebetulnya mereka merusak lingkungan itu oleh oleh Muhammad Abduh disering sebut sebagai kemusyrikan secara lingkungan. Cuma awak kan tidak pernah musyrik itu kalau inyo nyembah patung ada. Tapi kalau inyo merusak lingkungan pernah disebut sebagai syirik, sebagai kafir enggak kan? Padahal tadi Ustadz Ridho menyebut merusak lingkungan, merusak alam itu berarti tadi sampai 425 kali dalam Al-Quran disebut. Nah, kalau tidak percaya kita hitung nanti dalam Al-Quran itu. Nah, nanti Pak Ketum kita coba hitung. Iya waktu saya itu enggak ya. Begitu Allah memuliakan alam. Itu satu tuh. Jadi awak tadi itu dari pagi kita bicara soal bagaimana memuliakan alam, itu panggilan tauhid kita. Rububiyah. Satu. Nah yang kedua, penguatan pada uluhiyah, keyakinan bahwa tidak ada yang perlu disembah, ditakuti kecuali Allah. La ilaha illallah puncak dari uluhiyah itu. Nah yang ketiga memang tauhid secara asma wa sifat atau mulkiyah. Ah, itu para lu 2024 tahun politik itu sebenarnya tauhid. Dalam Ali Imran itu disebut Qul Allahumma malikal mulk. Jadi itu sebetulnya keyakinan kita bahwa tidak ada yang memiliki kekuasaan kecuali Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Allah akan ambil, tidak ada orang yang bisa melarang. Allah muliakan orang karena jabatan itu, tapi berapa banyak juga orang dihinakan karena jabatan itu. Karena itu orang yang tauhidnya secara sosial bagus, secara mulkiyah bagus, itu yang menempatkan jabatan itu pada proporsinya. Tidak menghalalkan segala macam cara untuk jabatan itu, tetapi juga tidak putus asa kalau jabatan itu meninggalkan kita. Kan kadang-kadang gitu tuh. Nema ada teman ambo di salah satu Sulawesi. Itu betul. Calon anggota DPD. Jadi ini datang ke Mas Haji. Bawa karpet. Kasih karpet sama pengurus Mas Haji. Tiba-tiba setelah pemilu suaranya kalah di situ. Ini datang melihat, Pak, mak karpet awak patang. Ada yang model itu. Karena lah dijanjikan dia pengurus Mas Haji, aiko aman. Tapi suara ternyata dapat situ. Ini tarik apa lihat tuh. Kebetulan dulu waktu di Komnas HAM mampu menangani soal hak-hak politik. Ternyata di politik ya, di tahun-tahun politik itu rumah sakit jiwa itu meningkat. Iya.
Nah kalau tidak percaya, kita cari besok Allah. Itu saja. Jadi Pak Dokter, jadi ternyata rumah sakit jiwa itu mengalami peningkatan pasien pasca pemilu itu. Itu soal keyakinan. Jadi, nah kalau ampe kau, awak tawadu, awak ndak sombong, awak ndak serakah, awak menghadirkan Allah untuk membuat kita kemudian waspada, hati-hati, kemudian keyakinan kita kuat, maka bisa jadi kita loh pemenang, peraih medali takwa yang dijanjikan dalam Al-Baqarah 183. Nah, poin kedua, next, Bapak Ibu, ternyata salah satu yang paling penting dari takwa itu, takwa sosial apalagi, itu soal kejujuran. Yang tadi, waro itu melahirkan kejujuran. Kemudian imsak misalnya sebagai salah satu nilai dari puasa itu melahirkan kejujuran. Dan ternyata kejujuran itu kunci dari kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, itu ada penelitian. Negara mana yang paling bahagia di dunia? Kalau 2002 sampai 2022 ya, dari 10 negara yang paling bahagia di dunia itu Finlandia nomor 1. Finlandia nomor 1. Mungkin nemal lah kasinan. Memang nagarinya kete. Tapi dalam penelitian 6 kali sejak tahun 2007 balik sampai 2022, Finlandia kok menjadi negara paling bahagia di dunia. Next. Nah, kita cari apa yang menjadi rahasia Finlandia itu menjadi negara bahagia. Ada 3 yang paling utama. Pertama, orang Finlandia itu tidak mengenal apa yang disebut dengan flexing itu, membandingkan diri dengan orang lain. Nah, dia awak banyak dek kawak dek orang tu bali oto rancak awak bali lo utang lo awak. Jadi selalu membandingkan kita dengan orang lain, membandingkan dengan tidak memantaskan diri dengan orang lain. Kalau misalnya ya, orang ko rajin baraja, orang ko rajin sekolah, udah itu dipantaskan jauh itu Pak kuliah tuh. Jadi orang yang selalu membandingkan diri dengan orang itu nggak akan bahagia. Orang Finlandia itu memang diakui dalam penelitian 6 tahun terakhir itu tidak suka membandingkan diri dengan orang lain. Jadi ibu-ibu, kalau ada kawan yang kebetulan beli barang baru, apalagi gini gue ya, para pejabat dia pun niema ya, pola hidup hedon. Ya, jadi kalau ada pitih niema misalnya, niema aku punya pitihnya beli tas, itu haknya niema. Tapi di tengah situasi awak yang model gini, ya kalau bisa tasnya tuh jangan difoto-fotoin, jangan tampil di media sosial gitu. David itu jadi terlindungnya kantor ini. David itu maksudnya ininya, yang korban. Kita hitung 1,2 miliar restitusi yang harus dibayar oleh pelaku. Sabananya kalau ndak ada pola hidup hedon, punya oto, rancak-rancak, ndak bahaya. Bahkan salah satu kunci kebahagiaan orang itu ya, dalam hadis itu ya, punya kendaraan lapang. Itu dia salah satu syarat. Tapi jangan lo jadi, itu satu. Jadi kalau ingin bahagia, jangan banding-bandingkan awak dengan yang lain. Kemampuan awak saya. Satu. Yang kedua, tidak mengabaikan alam. Pak Wabub, tadi kita diskusi itu, bako baitu bana diskusi, memang awak ingin Pasaman itu bahagia dengan pemulihan alam. Orang Finlandia itu
Kini kok ada kebijakan pemerintah Finlandia, otoritas Finlandia, semua pejabat, semua ASN-nya Finlandia itu diwajibkan 40 hari. 40 hari dalam setahun untuk kalau dia awak cuti, tapi mereka harus membuktikan bahwa mereka bermain dengan alam. Orang Finlandia itu tidak bangga kalau warganya pai main-main ke hotel, main-main ke kamar, enggak. Tapi kalau warganya main di tempat-tempat alam, itu. Dia waktu kalau bawa cucu ke hotel itulah santiang mana rasanya ya. Bawa ke alam. Tapi tentu alamnya, alam yang sehat. Awak di Jakarta disuruh naik, ya Nema ya, disuruh awak di Jakarta kok naik sepeda pergi Karajo. Suhunya kini kok paling pergi Karajo ya Pak Ridwan ya, tak mendukung karena alamnya ndak. Aku bila bahagia. Nah, supaya capek kok. Yang ketiga, orang Finlandia itu dalam penelitian itu memang mengutamakan kejujuran. Riset ada 92 dompet berisi, ada pitihnya dong. Itu dijatuhkan di 16 kota. Jadi ada dompet dijatuhkan. Kayak awak Pak Wabub di Simpang Ampek. Jatuhan dompet 92, isinya peti. Nah, beko 3 hari kemudian coba periksa barang yang kembali ke pemiliknya. Finlandia dijatuhkan 2 balai dompet di kota Finlandia, di Helsinki. 2 balai tadi, itu sabaleh kembali ke pemiliknya, utuh. Bara tadi 2 balai dijatuhan, sabaleh kembali ke pemiliknya. Kalau di Simpang Ampek Dazul kira-kira apa tuh Dazul? Di dapil Dazul tuh jatuhan dompet 2 balai, isinya Nema isi pitihnya tuh 1 juta gitu. Bara yang kembali ke pemiliknya. Finlandia itu dari 2 balai, sabaleh kembali ke pemiliknya. Itu kalau kebalikannya berarti yang balik cie, yang tidak balik. Nah, kini kok terakhir bawa Indonesia. Next, Indonesia urutan awak kini kok di ranking yang disurvei di seluruh dunia, awak di urutan 80 sampai. Indonesia tuh. Jadi, tapi meskipun begitu masih bersyukur awak. Ada negara paling tidak bahagia di dunia, Afghanistan. Tapi kan malu juga Afghanistan loh dibanding-bandingkan. Awak 80 sampai itu. Yang di Parekso yang disurvei di dunia internasional itu apa? Itu 6 itu. Tadi sebagian lah. PDB per kapita berapa? Tadi Pak Dokter apa ya? Awak berapa di PDB awak kini nih mah? Sampai PDB 40.000 ya? 40.000 US dollar ya? Income per kapita ya? Berapa itu? Sampai 1.000 ya? Per bulan? Iya. Awak tadi kalau Pak Dokter menyebut separuh awak di Sumatera Barat, di Pasaman Barat tuh. Jadi Indonesia gitu. Itu dicari ya tuh. Dukungan sosialnya Pak, harapan hidupnya Pak, kebebasan milikinya Pak, termasuk kedermawanan atau filantropinya seperti apa, termasuk persepsi korupsinya seperti apa. Nah, di awak patangko
9 Desember peringati Hari Anti Korupsi Internasional, turun persepsi indeks korupsi awak itu sampai poin turun ya. Jadi ketika jadi keketuaan di ASEAN, hadiahnya itu langsung turun sampai poin indeks persepsi korupsi awak. Next, itu Indonesia 80. Nah, kalau ikut survei awak internasional, Pak. Sumatera Barat kalau per provinsi. Nah, per provinsi awak sebenarnya next itu nilai awak tuh. Ndak begitu bahagia lo orang Sumatera Barat. awak kan ngomong sama awak, ada orang ndak Sumatera Barat ndak sih kok? Nah, kalau ada ndak begitu. Angka awak tuh 25 dari 30 provinsi. Kalau kini kalau 38 provinsi. Justru yang paling bahagia rakyatnya di Indonesia itu justru Maluku Utara. Maluku Utara. Yang paling tidak bahagia itu Banten. Jadi kalau Datuk ingin jadi satu, jangan ke Banten lah. Itu dalam survei provinsi yang tidak bahagia. Nah, kalau begitu awak Pasaman Barat di mana posisinya tuh? Next. Berarti awak masuk pada provinsi yang tadi tidak bahagia. Nah, itu rekomendasi terakhir, Pak. Nggak ada Pak Wabub, Pak Karo Kesra, awak baraja. Ambo, itu mungkin sering didiskusikan, ada dua negara yang dakek Jawa, Singapura misalnya, dan Bhutan. Singapura kok betul likuan dulu muda, waktunya sekolah ke Inggris, waktunya sekolah di Inggris tuh ini punya misi, satu baraja, mengelola perdagangan di New York. Yang kedua ini beraja soal perbankan. Dan begitunya kembali ke Singapura, ini konsen di situ. Konsistennya di situ. Dan konsistensi itu kemudian membuat Singapura ya menikmati hasilnya seperti sekarang. Next. Yang kedua ada Bhutan namanya. Itu daerahnya ketek sebenarnya, tapi dikelilingi oleh lembah, pegunungan. Masyarakatnya sehari-hari pakaiannya pakaian tradisional. Tapi masyarakat Bhutan, meskipun dia pakaian tradisional, tapi dia terbuka dengan kemajuan tanpa meninggalkan esensi dari tradisinya Bhutan. Nah, di awak Bapak Ibu, ambo tahu Padang itu pilihan ibu kota provinsi gitu. Itu kalau kita bandingkan kemegahan secara fisik, tidak ada apa-apanya dengan provinsi yang lain. Tapi bukan awak ingin mengatakan awak kete hati, bako Padang, ambo dulu meninggal ke Padang 95, ambo patang pulang, itu kampus ambo di Sudirman itu, dulu syariah, sampai kini kok catnya saya berubahnya. Tapi bukan itu. Tidak ada model itu. Dibandingkan dengan kota yang megah, hotelnya rancak-rancak, pusat perbelanjaannya bagus-bagus, kemudian jalan layangnya bagus-bagus, tapi investornya dari luar daerah. Di awak di Sumatera Barat sebenarnya bagus tuh. Ada politik terhadap pengusaha lokal misalnya, ndak boleh ekonomi yang berjejaring di luar Sumatera Barat masuk misalnya. Itu bagus. Cuma pertanyaannya, ikulah ada keberpihakan wah. Tidak boleh pengusaha yang berjejaring di luar daerah atau apalagi internasional, karena kalau ini masuk, beko keuntungannya tuh awak istilah Pak Bupati tadi itu,
buang sampahnya ya, PT-nya dibawa keluar gitu. Itu bagus sebenarnya. Yang menjadi tugas kita bagaimana meyakinkan termasuk perantau, investor kita lokal mau berinvestasi di Sumatera Barat. Nah, itu persoalannya. Sebab kalau itu tidak dibuat, Beko, sama jangan diskusi kita ya. Diskusi kita soal bahasa banyak pemulihan pengelolaan sumber daya alam. Pertanyaannya, izin oke. Karena dengan izin misalnya adu amdal. Yang kedua PAD masuk. Yang ketiga mudah-mudahan mengakomodasi saham masyarakat lokal. Misalnya apa yang terjadi pertambangan emas atau tambang di satu daerah itu jorong sekitar, mestinya pemilik saham dari pengelolaan sumber daya alam itu. Kalau tidak mudah itu begitu izin masuk investor besar, masyarakat lokal kemudian akan terpinggirkan. Jadi tugas awak sebenarnya di situ. Nah, itu yang sedang kita pikirkan, bagaimana sumbangan perantau untuk pemulihan lingkungan itu. Jadi ambil studi tiru ya. Jadi kita bisa mengambil cara-cara tetapi tetap tanpa menghilangkan identitas kita. Apa yang tadi disebut di awal, adat bersandi syarak bersandi kitabullah, syarak mengatur, adat memakai. Itu sih pantun namanya. Kalau pantun yang banyak tadi lah diwakili yang lain ya. Jadi ambo cukupkan sampai di situ. Terima kasih atas kepercayaannya berkunjung ke LPSK, tempat halal bihalal kita tahun ini. Atas nama pimpinan LPSK, kalau ada yang kurang berkenan, kami mohon diberi maaf. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.